Halo, selamat hari Minggu anak-anak. Tak terasa ya, kita sudah masuk ke bulan Juni. Apa kabarnya kalian semua? Bagaimana dengan belajar di rumah? Kalian tetap semangat? Lalu doakan kalian tetap semangat belajar di rumah dan tetap taat sama papa mama. Hari ini Lause punya cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus ini selalu ikut Tuhan Yesus. Ia pernah menyangkal Tuhan Yesus, ia diampuni oleh Tuhan Yesus. Lalu pada hari Pentakosta, dia berkhotbah dan ada 3.000 orang yang bertobat. Setelah itu, dia menjadi pemimpin jemaat yang mula-mula, gereja yang mula-mula. Lalu apa yang dia lakukan setelah itu? Apa yang terjadi dengan dirinya? Yuk, kita mau dengarkan ceritanya. Tapi sebelum mendengarkan ceritanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami mendengarkan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang mencari Tuhan. Ketika kami melihat video ini, tolong kami tidak hanya sekedar melihat biasa, tidak hanya sekedar menjadikan video ini sebagai tontonan, tapi tolong kami supaya kami bisa belajar firman Tuhan melalui video ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kalian ingat kisah minggu lalu? Minggu lalu adalah hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus datang. Roh Kudus datang ke dunia untuk menolong murid-murid Yesus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ada 3.000 orang yang menjadi percaya ketika mendengar cerita Petrus tentang Tuhan Yesus yang mati, bangkit dan hidup demi orang berdosa. Orang-orang yang percaya ini setiap hari senang berkumpul dan berdoa. Mereka suka mendengar firman Tuhan dari para rasul. Mereka saling mengasihi dan suka berbagi satu dengan yang lain. Mereka juga suka ke bait Allah. Bait Allah adalah tempat orang Yahudi beribadah dan suka memberi persembahan. Suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Di gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, ada seorang pengemis yang meminta-minta di gerbang bait Allah. Pengemis ini lumpuh. Setiap hari, ia datang ke bait Allah untuk meminta-minta. Ia datang dengan dibantu oleh temannya karena ia tidak bisa berjalan. Ia senang duduk meminta-minta di bait Allah karena ia tahu orang-orang yang datang ke bait Allah adalah orang Yahudi. Pada zaman itu, dalam masyarakat Yahudi, memberi kepada orang yang tidak mampu adalah perbuatan rohani yang dipuji. Orang yang senang menolong orang yang tidak mampu biasanya dihormati. Maka orang lumpuh ini sengaja duduk di gerbang indah bait Allah, menunggu orang-orang untuk melakukan kewajiban agamanya, yaitu memberi sedekah. Ketika orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah dan melewati gerbang indah, maka orang lumpuh ini mengulurkan tangannya, meminta kepada Petrus dan Yohanes. Pengemis ini menginginkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes saat itu bukan orang kaya. Mereka tidak punya uang yang banyak untuk memberi. Maka Petrus melihat pengemis itu. Petrus menatap pengemis itu dan berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu." Wah, apa maksud dari Petrus ya? Petrus ingin memberikan apa kepada pengemis yang lumpuh ini? Petrus berkata lagi, "Demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah." Petrus memegang tangan kanan orang itu. Ia membantu orang itu berdiri. Seketika itu juga, maka kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ia melompat-lompat dengan senang. Kakinya menjadi sembuh. Ia sembuh. Ia sangat senang dan bersukacita. Ia senang dan memuji-muji Allah. Ia berjalan mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Orang-orang melihat pengemis itu dan mengetahui bahwa ia adalah orang yang lumpuh dan pengemis yang duduk di gerbang indah bait Allah. Mereka semua takjub dan tercengang melihat orang lumpuh ini bisa berjalan dan melompat. Maka semua orang yang melihat dia memuji-muji nama Tuhan Allah. Anak-anak, cerita ini ada lagunya loh.
Yuk kita nyanyikan bersama-sama. The Bible Songs. Anak-anak, kalian tahu mengapa orang lumpuh itu bisa sembuh? Apakah karena Petrus? Bukan. Orang lumpuh itu bisa sembuh karena Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu lewat Petrus. Itu sebabnya ketika Petrus mau menyembuhkan orang lumpuh itu, Petrus berkata apa? Demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, berdirilah, berjalanlah. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Mengapa nama Yesus berkuasa? Karena Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, dia bukan Tuhan yang mati. Anak-anak, kalian harus selalu ingat bahwa nama Tuhan Yesus berkuasa. Kalian ingat apa kalimat terakhir dari doa kita yang bisa kita katakan? Kita selalu mengatakan apa? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa kita selalu mengatakan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Kenapa kita menutup doa kita selalu dengan dalam nama Tuhan Yesus? Bukan dalam nama papa mama, bukan dalam nama Sylvia, bukan dalam nama saya, bukan dalam nama Lause, tetapi selalu kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena nama Tuhan Yesus berkuasa. Mengapa nama Tuhan Yesus berkuasa? Karena dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa atas alam semesta, dunia. Dia berkuasa atas manusia. Dia berkuasa atas penyakit. Dia berkuasa atas segalanya. Ingatlah bahwa hanya dia yang berkuasa. Dia adalah Tuhan kita yang paling hebat, yang paling berkuasa. Terpujilah nama Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang hebat dan Tuhan yang berkuasa. Kami mau percaya dan hanya memuji Engkau sebagai Tuhan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.